Hai, balik lagi bareng gua Adrian Mesa di channel YouTube gua ini. Wow, udah lama banget kita nggak ketemu, udah lama banget gua nggak buat video, nggak buat konten. I'm so sorry guys, jika kalian pengen tahu kenapa, itu karena beberapa waktu belakangan ini gua harus mengerjakan beberapa proyek arsitektural gua terlebih dahulu. Jadi gua harus mendahulukan hal itu dulu sebelum gua buat konten. Dan sebenarnya gua juga ada beberapa tergabung ke beberapa kepanitiaan untuk menyelenggarakan sebuah event di tempat gua. Jadi ya mau nggak mau gua harus kesana dulu fokusnya gitu ya, karena ini kaitannya terhadap sebuah event, keberlangsungan sebuah event gitu ya. Oleh karena itu baru kali ini deh gua baru bisa buat konten lagi, baru bisa buat video lagi. Jadi bagi kalian semua, I'm so sorry guys, dan selamat menonton video atau konten gua kali ini. Oke teman-teman, gua lagi baca buku ini. Belum tamat sih sebenarnya, tapi gua udah berada di bab terakhir. Gua udah berada di halaman 265 dari total 295 halaman. Jadi udah ada di bab terakhir. Ya dikit lagi tamat gitu ya. Nah judul bukunya adalah Aliran dan Teori Filsafat Islam, karya Dr. Ibrahim Madkur. Gue juga nggak tahu sih siapa sebenarnya Dr. Ibrahim Madkur ini. Karena sebenarnya ini juga bukan buku punya gue, jadi buku ini gue ambil dari lemarinya paman gue di rumahnya dia. Tapi dia udah tahu teman-teman, artinya gue nggak nyolong gitu. Jadi gue nggak nyolong, gue nggak nyuri. Karena dia udah tahu bahwa gue yang ambil bukunya. Nah, buku ini itu udah di dalam udah berbahasa Indonesia, udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Penerjemahnya adalah Dr. Randus Yudian Wahyudi Asmin. Jadi bagi kalian yang pengen baca itu silahkan, karena buku ini sudah dalam berbahasa Indonesia. Jujur teman-teman, buku ini bikin gue pusing banget. Jelas ini bukanlah buku yang bisa dibaca satu kali. Ini untuk memahami apa yang dibahas di dalam buku ini memang harus dibaca berulang-ulang kali. Gue sendiri juga bahkan di setiap babnya gue juga sering mengulang-ulang, membolak-balik halamannya untuk supaya gue bisa paham mengenai apa yang sebenarnya dibahas dalam buku ini. Tapi kadang-kadang juga bahkan nggak paham juga gitu ya, emang goblok emang. Ya tapi itulah. Jadi buku ini menurut gue adalah buku yang memang harus ada pendampingnya untuk memahami apa yang sebenarnya dibahas dalam buku ini. Kalau gue sendiri itu memilih internet, artikel di internet dan video YouTube untuk membantu gue memahami apa yang dibahas dalam buku ini. Jadi setelah baca subbab atau babnya, gue pasti ke YouTube atau artikel di internet dulu. Ya paling enggak minimalnya itu untuk mengkonfirmasi pemahaman gue mengenai apa yang dibahas di dalam buku ini gitu. Nah, sesuai dengan judulnya, Aliran dan Teori Filsafat Islam. Jadi buku ini itu membahas atau isi dari buku ini itu sebenarnya adalah pergolakan dunia pemikiran di dalam Islam gitu ya. Jadi buku ini membahas mulai dari kaum salaf, kaum Mu'tazilah, Sufi dan tasawuf, sampai ke kaum filosof Islam seperti Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Arabi, tentu Ibnu Rus dan teman-temannya yang lain juga. Jadi membahas pergolakan dunia pemikiran Islam dan bagaimana teori-teori filsafat di dalam Islam. Jadi bagaimana perkembangan rasionalitas di dalam agama Islam gitu ya. Itulah istilahnya. Nah, poin plus dari buku ini menurut gua, jadi setiap subbab atau babnya berakhir itu penulis selalu membuat sebuah segmen itu mengenai evaluasi dan penilaian dia. Jadi setiap kalian baca buku ini, kalian akan menemukan sebuah subbab yang berjudul evaluasi dan penilaian, yang mana itu merupakan evaluasi dan penilaian si penulis terhadap subbab atau bab yang sudah dibahas di dalam buku ini. Jadi menurut gue itu merupakan sebuah poin plus, karena
per masing-masing babnya kita bisa menemukan bagaimana penilaian penulis terhadap apa yang sudah dibahas. Dan secara tidak langsung itu juga menuntun kita untuk berpikir kritis menurut gua terhadap teori-teori filsafat yang datang kepada kita. Sekian banyaknya gitu ya. Nah dari sekian banyak teman-teman, dari sekian banyak aliran dan teori filsafat Islam yang dibahas dalam buku ini, substansi yang dibahas, yang pengen dikupas itu sebenarnya adalah dua problematika besar di dalam dunia Islam, yang mana juga merupakan dua problematika besar di dalam dunia teologi secara umum, yaitu mengenai problematika ketuhanan dan problematika kebebasan manusia. Sebenarnya kita tidak akan membahas kebebasan seperti yang dibahas di dalam buku tadi, karena kebebasan yang dibahas di sana adalah kebebasan manusia dari sudut pandang teologi. Jadi bagaimana sebenarnya status manusia di dalam kekuasaan Tuhan? Apakah kita sebagai manusia itu benar-benar bebas dalam bertindak, atau justru semua tindakan kita ini diatur oleh kekuasaan Tuhan? Jadi kita tidak akan membahas hal itu gitu ya. Nah tapi ada sebuah statement di dalam buku tadi yang gue setuju banget dengan hal itu. Dan hal itulah yang menstimulan gue atau merangsang gue untuk membuat konten pada kali ini. Jadi makanya gue menyinggung buku tadi. Ya, masalah kebebasan manusia adalah sebuah masalah atau problematika yang sangat pelik teman-teman. Masalah kebebasan manusia ini bukanlah milik satu ranah ilmu saja, baik itu teologi, hukum, sosial, dan lain-lain. Kebebasan manusia masuk ke dalam hal yang mereka perbincangkan gitu ya. Dan kebebasan manusia teman-teman bukanlah milik satu periode saja. Mulai dari zamannya Socrates, yaitu zaman klasik, yaitu zamannya Socrates, Plato, dan Aristoteles, sampai ke zamannya para penggagas-penggagas HAM seperti Leibniz, Thomas Hobbes, John Locke, dan lain-lain. Yang mana hal ini menandakan bahwa problematika kebebasan manusia ini merupakan sebuah problem yang sangat pelik ya, sehingga membutuhkan waktu beratus-ratus abad lamanya untuk membahas hal ini, yaitu kebebasan manusia. Dan itu mungkin menurut gue kita juga belum menemukan bagaimana sebenarnya kebebasan manusia itu. Namun ada satu hal yang gue setuju banget, yang mana ini juga dibahas di dalam buku tadi, yaitu di awal bab, di pembukaan bab mengenai kebebasan gitu ya. Yang mana statement tersebut mengatakan bahwa kebebasan individu baru bisa dikumandangkan setelah individu tersebut melewati fase ketundukan dulu. Jadi seorang individu harus tunduk dulu baru bisa benar-benar bebas. Kebebasan individu baru bisa kita pertanyakan setelah kebebasan kelompok sudah berdiri tegak. Jadi teman-teman, individu harus tunduk dulu terhadap hukum-hukum yang lebih tinggi. Misalnya kita sebagai warga negara itu sebelum menuntut kebebasan kita sebagai warga negara, kita harus tunduk dulu kepada hukum-hukum negara. Baru kita sebagai individu bisa mendapatkan sebuah kebebasan individu yang berdaulat dan sejahtera. Karena apa teman-teman? Kebebasan individu itu tidak bisa dibiarkan bebas sebebas-bebasnya. Jadi kebebasan individu tidak bisa dibiarkan berdiri tegak sebebas-bebasnya, karena akan dapat mencederai kebebasan yang lain. Jadi jika kita biarkan kebebasan individu itu bebas sebebas-bebasnya, kebebasan individu tersebut akan dapat mencederai kebebasan individu yang lain. Karena pada dasarnya teman-teman, manusia itu memiliki sisi buasnya masing-masing. Dan kita juga sangat tahu bahwa manusia adalah makhluk yang sangat sulit untuk dipuaskan. Nah, mengenai hal ini ada sebuah eksperimen teman-teman yang menurut gue cukup dapat membuktikan bahwa kita tidak dapat membiarkan kebebasan individu itu bebas sebebas-bebasnya, karena akan dapat mencederai kebebasan orang lain gitu ya, individu lain. Nah, eksperimen ini disebut Rhythm Zero. One of my most extreme pieces was when I really pushed my body to the limits, because I never want to die. I'm not interested in dying, but I'm interested in how far you can push the energy of the human body, how far you can go, and then see that actually our energy is almost limitless. Teman-teman, perkenalkan Marina Abramovic. Marina Abramovic ini sebenarnya adalah seorang seniman berasal dari Serbia, dan dialah yang menciptakan Rhythm Zero. Rhythm Zero ini pada dasarnya adalah sebuah penunjukan seni yang digelar oleh Marina Abramovic itu di Naples pada tahun 1974. Rhythm Zero berlangsung selama 6 jam, mulai dari jam 8 malam sampai jam 2 pagi, dan Marina Abramovic sendirilah yang menjadi objek seninya. Isi dari pertunjukannya
simpel teman-teman. Jadi Marina mengundang penonton untuk masuk ke dalam sebuah ruangan dan Marina akan berdiri di panggung di depan gitu ya. Lebih tepatnya itu mematung, jadi tidak bergerak sedikit pun Marina. Dan di depan Marina ada sebuah meja yang di atas meja tersebut ada 72 objek yang berbeda-beda. Mulai dari bulu, bunga mawar, spidol, madu, sampai ke benda-benda yang ekstrim teman-teman. Jadi ada pisau bedah juga di situ, ada gunting, bahkan ada sebuah pistol berpeluru yang siap ditembakkan kapan saja. Dan yang lebih ekstrimnya lagi dan yang lebih menakutkannya lagi teman-teman adalah bahwa setiap penonton itu bebas melakukan hal apapun dengan menggunakan 72 objek tadi terhadap tubuh Marina. Jadi Marina akan tetap diam, Marina akan tidak bergerak sedikit pun dan akan menanggung semua konsekuensinya. Jadi maksudnya gini loh. Jadi penonton ini bebas untuk melakukan apapun menggunakan 72 objek tadi terhadap tubuhnya Marina. Mau lu tembak, mau lu pisau, mau lu coret-coret pakai spidol atau mau lu apapun itu, Marina akan tetap diam dan Marina akan menanggung semua konsekuensinya gitu. Nah, di dalam 2 jam pertama teman-teman, itu tidak ada hal-hal yang brutal terjadi gitu istilahnya. Tidak ada hal-hal aneh yang terjadi, jadi penonton itu hanya ada yang menjabat tangan Marina, ada yang memeluk Marina, bahkan ada yang mengasihi bunga dan ada bahkan menyuapi Marina kue gitu ya. Jadi 2 jam pertama belum ada nih hal-hal aneh yang terjadi. Nah baru deh ketika Rhythm Zero ini masuk ke 2 jam kedua, penonton sudah mulai bosan teman-teman. Penonton ini mulai bosan. Yang tadinya hanya memeluk Marina, orang-orang yang tadi memberi Marina bunga itu mulai menampari Marina. Dan ketika melihat Marina hanya diam saja, tindakan yang lebih brutal pun datang dari penonton-penonton yang lain teman-teman. Ada yang mencoret-coret di tubuh Marina dengan spidol, ada yang menyirami Marina pakai air, bahkan ada yang menelanjangi Marina dan mencoret-coret tubuh Marina juga dengan spidol. Ya, brutal sekali gitu ya. Nah, yang lebih mengerikannya lagi adalah teman-teman ketika masuk ke 2 jam terakhir nih, teman-teman. Jadi ketika Rhythm Zero ini masuk ke 2 jam terakhir, penonton tadi bahkan bertindak lebih brutal lagi, teman-teman. Jika tadi tubuh Marina hanya dicoret-coret menggunakan spidol, di 2 jam terakhir ini tubuh Marina ini disayat-sayat oleh penonton menggunakan pisau bedah nih teman-teman. Jadi tubuh Marina ini penuh dengan luka akhirnya karena disayat-sayat oleh penonton. Dan bahkan yang lebih ekstrimnya lagi teman-teman, ada seorang penonton yang mengacungkan pistol berpeluru tadi yang siap ditembakkan tadi ke lehernya Marina. Nah di saat posisi itu Marina mulai menangis teman-teman. Marina meneteskan air mata, menangis. Dan akhirnya penonton terbagi nih menjadi 2 kubu. Ada penonton yang memang simpati kepada Marina dan misalnya menolak untuk melakukan hal-hal brutal terhadap Marina. Tapi ada juga penonton yang tetap ingin melakukan hal-hal brutal kepada Marina sampai ke pertunjukan berakhir. Dan alhamdulillahnya gitu ya, dan akhirnya memang nyawa Marina dapat diselamatkan. Tapi teman-teman, Marina tidak baik-baik saja gitu ya. Marina itu penuh dengan luka, tubuhnya tanpa busana apapun, menangis. Dan ketika pertunjukan selesai, Marina itu berjalan ke belakang panggung melewati orang-orang yang melakukan hal-hal tadi kepada dia gitu ya. Jadi penonton tadi hanya bisa diam dan bahkan ada yang lari nih teman-teman. Jadi penonton yang tadi mencoret-coreti dia atau bahkan menodongi dia pistol itu lari terbirit-birit keluar. Karena Marina sudah melihat Marina bergerak ke belakang panggung. Karena penunjukan udah selesai sih sebenarnya gitu. Nah itulah Rhythm Zero yang menurut gue cukup membuktikan kepada kita bahwa manusia itu memiliki sisi buasnya ketika kita membiarkan kebebasannya sebebas-bebasnya gitu loh. Jadi karena itulah menurut gue kebebasan individu baru bisa dikumandangkan setelah kebebasan kelompok sudah tertata rapi gitu.
Karena itulah teman-teman, menurut gua dan mungkin kalian juga setuju dengan gua bahwa jika kita menginginkan kebebasan individu yang berdaulat dan sejahtera, mau nggak mau kita harus tunduk terhadap kebebasan kelompok atau kepada hukum-hukum komunal, hukum-hukum komunitas gitu loh. Karena jika kita membiarkan kebebasan individu itu berdiri tegak sebebas-bebasnya, akan dapat mencederai kebebasan orang lain. Karena manusia memiliki sisi buasnya masing-masing. Dan Right Time Zero tadi cukup membuktikan menurut gua. Oleh karena itu, sebelum kita menginginkan kebebasan sebagai individu, kita harus melewati fase ketundukan dulu. Seorang anak harus tunduk kepada keluarganya, keluarga harus tunduk kepada RT, RT harus tunduk kepada kecamatan, begitu sampai seterusnya, sampai ke negara. Dan karena itulah menurut gua teman-teman, mau nggak mau jika case-nya di Indonesia ini, jika seperti di Indonesia yang plural ini, mau nggak mau hukum tertinggi adalah hukum negara. Jadi mau bagaimanapun menurut gua, agama itu harus berada di bawah payung hukum negara. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Oke, jika kalian menemukan kesalahan dalam omongan gua dalam video ini, tolong kritik gua, drop aja di kolom komentar. Karena tidak bosan-bosannya gua mengulang kata-kata ini, tidak bosan-bosannya gua mengingatkan bahwa ketika gua buat konten seperti ini itu sebenarnya gua bukan memposisikan diri gua sebagai seorang guru atau memposisikan diri gua sebagai seorang pengajar. Sebenarnya pada dasarnya gua memposisikan diri gue sama dengan kalian yang menonton. Kita sama-sama belajar gitu loh. Makanya gue selalu sebut ini bukanlah konten untuk menggurui, tapi sebenarnya sama-sama belajar gitu ya. Jadi jika kalian menemukan kesalahan dalam video ini, tolong kritik gue, drop aja di kolom komentar gitu. Dan oke, jangan lupa like dan komen. Dan jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak lagi yang belajar, supaya ruang lingkup atau domain belajar kita itu lebih luas gitu ya. Jadi silahkan share ke teman-teman lain. Dan jangan lupa bagi kalian yang pertama kali mampir ke channel gue ini, tolong subscribe ya channel gue. Tolong subscribe channel gue. Oke, terakhir sampai di sini dulu video kita kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.